Ini ya, nanti gue jelasin. Tapi sekarang video ini diunggah hari Senin, di hari Lebaran kedua. Dengan itu saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, terutama apabila ada tindakan dan terutama ucapan saya yang menyinggung. Nah, hari ini dipercaya adalah hari kemenangan untuk umat muslim sedunia. Tapi pengumuman yang mau gue sampaikan diharapkan oleh gue menjadi kemenangan untuk para komedian di Indonesia. COVID-19 itu berdampak ke semua orang di seluruh planet ini. Nggak ada satupun negara, termasuk negara adidaya, yang tidak terdampak. Nggak ada satupun keluarga yang tidak terdampak. Termasuk ke gua sendiri. Nah, tapi gua ini kan dalam satu badan yang seadanya ini kan ada beberapa peran ya. Ada Panji yang suami, ada Panji yang ayah, ada Panji yang komika, seseorang yang hidup dari ngelawak di atas panggung, yang tentunya karena corona ini jadi berdampak. Gua nggak lagi bisa manggung di depan penonton, nggak bisa lagi untuk saat ini ya bikin pertunjukan di mana gua bisa dapat duit dari tiketnya. Dan selain gua, ada banyak komika di Indonesia yang juga merasakan keresahan yang sama. Nah, harus dipahami bahwa ada banyak stand up comedian yang nggak punya kesempatan untuk bisa pivot ke bermain di sosmed seperti main di Instagram ataupun main di YouTube. Dan itu berarti ada banyak komedian yang benar-benar nggak punya penghasilan untuk saat ini, karena selama ini mereka memang hidup dari panggung. Gue tahu itu karena peran gue sebagai seorang komika, jadi gue memahami ada keresahan itu. Di sisi lain, gue adalah seorang pengusaha. Dan semua usaha di dunia tentu terdampak oleh corona, baik dan buruknya. Termasuk usaha yang gue jalankan. PT gue kan ada 3 unit. Ada Comika Management, ada Comika Entertainment, dan juga ada Comika.id. Nah, Comika.id, alhamdulillahnya, pada masa pandemi ini tetap berjalan dengan kuat. Cukup solid. Mungkin karena gue udah lebih dulu mencoba untuk mengedukasi pasar soal digital download stand up comedy ini. Dan walaupun memang pada awalnya terasa berat, butuh waktu untuk mengedukasi bukan cuma masyarakat untuk mau mengkonsumsi, tapi para komika untuk mau memasarkan kontennya di platform gua. Tapi karena kami mungkin percaya dengan produk ini dan kami konsisten ngejalaninnya, dan karena kami memang cinta sama dunianya, sehingga ketika ada permasalahan, kami tidak terlalu merasa itu membuat kami jadi jenuh atau membuat kami jadi menyerah. Hari ini kami merasakan manfaatnya karena udah jalan cukup jauh edukasinya. Hari ini persis masyarakat kelihatannya udah bersedia dan berkenan untuk beli konten stand up comedy digital untuk mereka download. Dan makanya seperti yang mungkin lu juga sadar, tahun ini Comika.id banyak sekali merilis konten-konten digital yang juga jadi tampaknya jadi peluang untuk banyak komika yang tadinya hidup dari panggung untuk bisa punya penghasilan. Jadi mereka punya konten itu, mereka punya kreatifnya, punya rekamannya, mereka putuskan untuk rilis di Comika.id supaya menghasilkan kepada mereka. Nah, di sisi lain, Comika Management dan Comika Entertainment ini agak terdampak. Bukan agak terdampak, sangat terdampak. Karena Comika Management nih, ya stand up comedian rata-rata hidupnya dari panggung. Comika Entertainment bikinin panggung pertunjukan stand up sebagai promotor. Nah, COVID-19 membuat dua-duanya terdampak karena tidak ada lagi kesempatan untuk bisa manggung. Karena kita diminta untuk PSBB. Dan kami turuti, karena kita semua tahu kalau kita bersabar, mungkin kita sampai juga kepada hari kemenangan kita gitu. Kayak Ramadan itu kan, Lebaran adalah hari kemenangan, ketika selama 1 bulan, kita menahan diri, ya kan, menahan diri dari berbagai macam pancingan, bisikan, dan karena kita berhasil ngelewatin itu, jadilah hari kemenangan. Nah, sebagai pemanggung, sebagai stand up comedian, sebagai orang yang bikinin event, kita juga mau bersabar supaya hari kemenangan kita tiba sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Moga-moga seperti kemarin dalam konteks dekatnya kita bisa duduk dan lainnya. Nah, tapi ketika secara pengusaha gitu ya,
sebagai seorang entrepreneur, ketika ini terdampak sama gue tuh resah sekali. Tapi bukan resah karena pandemi ini, tapi lebih kepada gue ini mesti ngapain ya, karena gue tuh nggak pernah nyaman ada di posisi pasif, nggak pernah nyaman ada di posisi nunggu nih. Dan untuk waktu yang cukup lama, gue tuh kayak, oke nih kita tungguin mau sampai berapa lama nih. Nggak pernah nyaman gue tuh senengnya ada di posisi ngambil inisiatif, gue senengnya ada di posisi progresif, gue senengnya ada di posisi offense. Lalu karena gue nonton banyak YouTube, banyak wawancara, terutama yang kaitannya dengan bisnis dan corona, terus dengerin banyak sekali podcast, baca banyak sekali artikel, menghindari sebisa mungkin teori-teori konspirasi yang gue nggak akan pernah bisa tahu kebenarannya. Suatu hari akhirnya gue putuskan untuk mencoba membuat sebuah eksperimen namanya Comika Afterlife. Mungkin lu sempat dengar atau mungkin lu adalah bagian dari 220 orang yang nonton. Comika Afterlife itu adalah sebuah acara live video streaming. Oke, kayak live video streaming lainnya yang selama ini jadi sesuatu yang normal. Bedanya adalah acaranya komedi dan berbayar. Waktu itu eksperimennya adalah apakah orang bersedia untuk nonton sebuah live video streaming. Live ya, berarti kayak kita nonton event off-air gitu, terus bayar. Itu pertanyaannya, bayar. Mau nggak mereka nonton bayar? Karena sejak pandemi ini meledak, dan sejak kita diminta untuk di rumah aja, yang normal adalah event live video streaming gratis. Di mana-mana, begitu banyak. Tapi kan, gue pernah bahas di podcast gue dan YouTube gue sebelumnya, yang jadi kendala terhadap gratis ini adalah gimana cara ngomongnya? Ada beberapa acara gratis yang dibiayai sponsor. Jadi yang manggung dibayar sama sponsornya. Jadi sponsor ngasih duit kepada yang ini. Terus ada lagi acara yang benar-benar gratis. Pokoknya dia manggung aja gratis. Yang nonton pasti happy, dianya juga happy karena bisa manggung, tapi dia nggak pernah dapat duit. Nah, jadi yang dicari kan sesuatu yang lebih menjamin si pemanggung ini bisa dapat duit. Dan sebaiknya dapat duit bukan dari sponsor, karena kesetiaan sponsor selalu akan berganti dari satu ke yang lain. Yang paling setia bagi seorang pekarya adalah penikmat karyanya. Nah, makanya mencari cara untuk bisa nonton stand up atau bikin acara stand up di mana orang diminta bayar, itu adalah eksperimen besarnya. Dan ketika kami jalanin Comika Afterlife, kabar terbaik yang kami dapatkan adalah ternyata mereka bersedia, dan bukan cuma itu, mereka menemukan kebahagiaan nonton itu. Bahkan gue ingat banget ada beberapa kali orang bilang ini susah banget sih dapetin tiketnya, rebutan kayak gini. Gue kalau misalkan ada acara lagi mendingan harganya 100.000 deh biar nggak usah ribet kayak gini rebutannya. Saya ingat ucapan seperti itu untuk saya praktekkan kapan-kapan. Dan ya itu testimoni terhadap Comika Afterlife membuat gue bahagia, membuktikan bahwa sebenarnya orang pengen untuk nonton acara dan bersedia bayar untuk nonton acara yang mereka pikir emang mendingan gue bayar deh. Antara mungkin karena mereka tahu kontennya nggak mungkin digratisin karena bahaya, atau ada sesuatu yang spesial yang ada dalam pertunjukan tersebut yang membuat mereka ya udah gue bayar nggak apa-apa. Itu terbuktikan. Nah, memang Comika Afterlife di edisi perdana tidak sempurna. Ada banyak masalah teknis di sana sini. Dan masalah teknis itu kami bahas langsung setelahnya. Kami duduk bareng, kami evaluasi, dan setelah kami evaluasi, timnya kami memberi sebuah usulan. Gimana kalau supaya kita bisa ukur dari sisi kualitas dan dari sisi kendala teknisnya, kita bikin platform sendiri. Dan setelah gue berpikir lama, gue putuskan untuk membuat platform tersebut. Dan setelah sekitar 1 bulan kami mengerjakan, dengan bangga hari ini gue umumkan lahirnya sebuah platform untuk Comika kembali manggung. Namanya adalah comicacomedy.club. Sekali lagi, comicacomedy.club. Bayangin sebuah comedy club, tapi online. Live, video streaming, berbayar. Nah, Comika Comedy Club itu sesuatu yang memang jadi cita-cita gue. Tapi dalam benak gue sebenarnya pengen bikin yang fisik. Benar-benar yang ada bangunannya. Tapi masalah yang terjadi sekarang ternyata membuka peluang satu lagi untuk bikin sebuah layanan panggung yang bisa dipakai oleh komedian, di mana mereka akan hidup dari tiket. Nggak harus bergantung sama sponsor.
untuk lebih jelasnya, comikacomedy.club itu apa? Bayangin persis kayak comedy club. Jadi urutannya nih, lu masuk ke comikacomedy.club. Lu login atau lu register sehingga namanya terdaftar. Lalu acara-acara yang tersedia akan ada di home atau di opsi event. Nanti lu pilih yang lu pengen, terus lu beli, nanti dia masuk ke My Bag, nanti habis itu lu bayar, dan pembayarannya bisa kartu kredit, bisa transfer, bisa bayar di Alfamart, bisa juga pakai OVO. Pokoknya ada beragam pilihan dan juga bisa dari Bank BCA karena gue tahu ini akan ada yang menanyakan. Bisa lu bayar, habis itu lu akan mendapatkan link ini untuk masuk ke comikacomedy.club pada acaranya nanti. Nah, nanti pas acaranya ada open gate dan ada acara mulai. Open gate misalnya dibuka dari setengah jam atau sejam sebelumnya. Misalnya acaranya jam 8, jam 7 open gate. Berarti linknya udah bisa lu klik, lu masuk ke comedy clubnya, ke sini. Dan nanti selama 1 jam, lu akan menunggu dulu. Dan selama menunggu, mungkin lu akan dikasih tayangan sesuatu, mungkin lu akan dikasih iklan-iklan comika.id, apapun itu. Lu nunggu nih, sampai waktunya tiba. Ketika waktunya tiba, acara dijalankan, dan lu akan nonton acara komedi, di mana harapannya adalah bisa kembali membuat lu tertawa dan meringankan beban yang mungkin lu rasakan karena pandemi corona ataupun hal-hal personal lainnya. Nah, setelah itu lu selesai, lu pulang, kemudian lu bisa ceritakan pengalaman ini kepada orang lain. Udah, selesai. Persis seperti itu. Bedanya, ini dilakukan semua di live video streaming. Nah, ini adalah sebuah platform yang harapan gua akan membuat komika atau setidaknya pelawak kembali bisa bekerja dan berpenghasilan. Karena itu yang dibutuhkan kan. Kita butuh ekonomi ini muter lagi. Dan kalau pengen ekonomi muter lagi, ya semua orang harus kerja lagi, harus nyari uang lagi, harus jualan lagi, dan harus menghasilkan lagi untuk keluarganya masing-masing. Nah, layanan terintegrasi ini dari tiketing, sampai acara, sampai bahkan kalau misalnya yang bikin acara pengen bikin digital downloadnya untuk dirilis di comika.id, akan mulai aktif berjalan di bulan Januari. Tapi di bulan Januari gue akan tutup dulu untuk umum penyelenggaranya. Gue minta talent-talent dari manajemen gue untuk bikin acara dulu, supaya kalau misalkan ternyata ada kendala-kendala teknis, yang ngerasain itu talent-talent kami dulu aja, jadi kami bisa perbaiki. Juli, di bulan ulang tahunnya Stand Up Indo, kami akan buka comikacomedy.club untuk umum, untuk siapapun yang pengen bikin acara di sini dan pengen jualan tiket dan pengen hidup dari tiketnya. Nah, comikacomedy.club itu adalah sebuah layanan yang memang kami desain untuk acara komedi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Atas beberapa aspek. Yang pertama, aspek keamanan komikanya. Orang kalau mau beli tiket di comikacomedy.club, sebelum mereka beli tiket, mereka akan diminta untuk melakukan komitmen untuk tidak merekam dan tidak menyebarkan ulang dan tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Itu akan jadi pegangan kami ketika mereka melakukan transaksi. Dan bahkan ketika mereka udah beli tiket, lalu mereka mau masuk ke comikacomedy.club, sebelum masuk akan muncul dulu tulisan, lu berjanji untuk tidak merekam, tidak menyebar ulang, tidak mengganggu jalan pertunjukan, dan lain-lain. Kalau lu bilang iya, baru lu bisa masuk ke dalam gedung pertunjukannya. Dan seperti juga acara-acara off-air, kami punya pasukan keamanan yang memastikan bahwa tidak ada yang menyebarluaskan itu. Pasukan yang sama yang selama ini udah nangkep-nangkepin pembajak-pembajak di comika.id. Oh iya, gue waktu itu pernah bikin video soal pembajakan, gue lupa mau ngupdate. Ini gue kasih lihat deh, ada beberapa orang yang akhirnya kami tangkap dan melakukan permohonan maaf di luar yang kami proses secara hukum. Saya Gabriel Bitana, melalui video ini ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bang Panji Pragiwaksono, kepada tim komika.id, dan kepada semua teman-teman Usaida, karena saya telah mengedarkan digital download. Nah, selain fitur keamanan itu, comikacomedy.club juga dilengkapi fitur yang sebenarnya jadi keresahan banyak orang ketika mereka pengen manggung live video streaming. Mereka nggak merasa bisa mendengar ketawa. Nah, kami bikin, dan tidak mudah, sebuah teknologi mungkin bisa gue bilang, di mana kami bisa nge-grouping tawa-tawanya orang untuk di-merge jadi satu, dan kemudian terdengar
di monitornya pelawak. Jadi misalnya nih gue di sini, kemudian lu kan nonton di sana, suara ketawa lo tuh masuk ke sistem gue, digabung dengan ketawa-ketawa orang lain yang nonton, kemudian ketika dihantarkan kepada yang manggung, gue dalam hal ini udah masuk dalam bentuk gelontoran. Nah ini sesuatu yang kami desain karena komedian nggak bisa ngelawak tanpa dengar ketawa. Bisa sih sebenarnya, tapi kayak ada yang kurang. Nah, gue bisa pahami. Mungkin ada banyak orang yang ragu. Karena memang ini produk baru banget. Banyak hal yang kami tawarkan adalah hal yang belum pernah didengar sebelumnya. Comedy Club digital, suara ketawa, mungkin membingungkan. Itulah kenapa kami ada 1 bulan apa sih kayak beta testing mungkin istilahnya, gue juga nggak tahu, soft launch yang dilakukan sama talent-talentnya Comika Management, sehingga ketika ada perbaikan kami bisa lakukan sebelum bulan Juli dibuka untuk umum. Tapi gue memahami mungkin butuh waktu untuk orang bisa mengadaptasi layanan ini. Sesuatu yang juga sudah pernah gue lewati ketika pertama kali memperkenalkan comika.id. Lu mesti tahu, waktu pertama kali dirilis, cuman gue yang lakuin, cuman gue yang percaya itu bisa terjadi. Dan setelah gue coba, terus gue ngeliat, ternyata di gue menghasilkan, gue coba buka, dan masuklah rombongan-rombongan pertama. Dan jarak antara komika-komika pertama yang naruh konten di platform gue, sampai rombongan berikutnya, itu nyaris 1 tahun. Segitu lamanya tuh. Rombongan pertama yang masuk ke comika.id, waktu zamannya masih WS ya, danshop.com, itu adalah callback, yaitu Regen, Frimawan, dan Rahmat. Abis itu Brothers Concert, yaitu Rispo dan Viko. Itu pun pada awal-awal, mungkin mereka nggak gitu ngerasa uangnya nampol mereka gitu. Tapi sekarang, setelah lewat 1 tahun, kemudian dari hari tersebut, talent-talent pada masuk, talent-talent lain pada bermasukan, konsumen juga mulai ngerasa nikmatnya dan manfaatnya comika.id. Sekarang gue bisa jamin bahwa ada banyak stand up comedian yang kaget sendiri dengan penghasilan mereka dari comika.id. Nah jadi mencoba untuk menumbuhkan sebuah platform sambil membangun kepercayaan baik masyarakat penonton ataupun pelakunya adalah sesuatu yang udah pernah kami lakukan sebelumnya, dan kami akan coba untuk lakukan ini lagi. Tapi ya gue percaya ini adalah sesuatu yang bukan hanya ada manfaatnya hari ini, tapi juga ada manfaatnya di masa depan nanti. Hari ini, kalau ini jalan, lu bisa nonton stand up lagi gitu. Tanpa harus khawatir keluar rumah dan pulang bawa penyakit, tanpa harus khawatir bersinggungan dengan orang yang lu nggak kenal kesehatannya seperti apa, yang lu nggak tahu kebersihannya, perilaku kebersihannya seperti apa, cuci tangan atau enggak, dia nutupin mukanya atau enggak. Lu nggak harus mengambil resiko itu, tapi tetap bisa nonton sesuatu yang nggak aman gitu, nggak berhati-hati seperti orang ketika lagi live video streaming gratis ataupun konten yang diupload begitu aja di YouTube gitu kan. Komika-komika kan kalau di YouTube kan hati-hati banget, takut mulutnya menyinggung, atau kalau lagi di live yang gratis takut banget joke-nya jadi masalah. Akhirnya lu bisa ketemu bercanda yang seperti itu, yang benar-benar bebas lah, karena yang datang adalah orang yang bayar dan orang yang niat untuk nonton. Lu bisa melakukan itu lagi, dan komedian bisa akhirnya manggung. Gue bisa membayangkan orang-orang kayak misalnya ya misalnya bertiga nih deh, misalnya ada Harry, Bari, Erwin. Mereka bisa bikin pertunjukan, orang bisa nonton dan bisa sama-sama bahagia gitu. Atau Sohibul Diksi deh, rombongan itu bisa bikin pertunjukan lagi di sini, kemudian jual tiket. Dan kalau lu nonton Sohibul Diksi di comika.id, lu tahu betapa luar biasa lucunya mereka. Mungkin orang mau datang untuk nonton, untuk nonton dan untuk bayar. Dan masih banyak lagi, bisa aja siapa lagi ya? Dua Anak Cukup tuh. Siapa aja tuh yang ada Andri Sakti, ada Patra Gumala, ada Ayah Rahman, ada Rio Steven Dumatubun. Mereka bisa bikin lagi pertunjukan ini gitu. Dan mungkin stand up comedian sendiri, kalau misalnya lu bertanya-tanya, kalau satu orang pengen manggung bisa nggak? Bisa sebenarnya, dan rencananya gue akan nyoba dulu nih. Maksud gue biar gue nyobain dulu produk yang gue bikin sebelum gue lempar ke orang-orang lain. Gue mau nyoba dulu, rencananya gue mau bikin show
stand up sendirian. Gue belum tahu nih materinya mau gue pakai apa. Gue sih punya banyak keresahan terkait corona ya. Gue mau bikin dan nanti gue mau ngerasain sendiri gimana manggung di comikacomedy.club sendirian. Gue pengen cobain itu. Tapi ini akan jadi solusi yang sangat menyenangkan di masa-masa seperti ini. Kalau misalnya lo bertanya, nanti setelah pandemi gimana? Emang masih kepake? Menurut gue masih akan sangat kepake. Karena sekarang gue punya opsi untuk nayangin live acara off-air yang selama ini gue lakuin. Selama ini gue bikin Comika Monday Market, gue bikin lucuan, gue bikin UFC. Itu selalu orang bilang, bang bikin dong di kota gue, bang gue pengen nonton tapi gue di kota ini. Sekarang gue bisa bikin tayangan live-nya dan gue bisa bikin opsi berbayar. Karena dengan itu gue bisa menjamin yang nonton setidaknya niat gitu, nggak yang sembarangan dan kemudian nggak bertanggung jawab dengan apa yang mereka tonton gitu, nggak sembarangan mondar-mandir dan akhirnya bisa ngerekam dan segala macam. Ya ini jadi opsi. Bahkan gue pun kalau misalnya gue mau bikin show di mana, gue bisa bikin live videonya kalau gue pengen gitu. Dan di luar itu, ketika pandemi udah selesai pun, ini bisa menjadi peluang untuk misalnya bayangin ada stand up comedian di luar Jakarta deh, yang pengen bikin pertunjukan tapi pengen dapetin market di luar dari kotanya dia. Mereka juga bisa pakai pertunjukan ini. Misalnya Firza sama Dono di Surabaya. Mereka pengen bikin show. Tapi mereka pengen dapetin orang-orang Jawa Timur atau orang-orang Surabaya yang nggak cuma ada di Surabaya. Mereka bisa bikin dengan menggunakan layanan ini sebagai cara menampung orang Surabaya atau orang-orang Jawa Timur yang lagi di Palembang atau mungkin lagi di Balikpapan atau mungkin lagi ada di Jogja bahkan atau mungkin lagi ada di Jakarta. Mereka bisa nonton ini. Dan enaknya tahu nggak apa? Karena ini adalah platform digital, nggak ada tuh istilah, waduh tempatnya nggak bisa dipakai karena tanggalnya udah di-book sama orang lain. Nggak ada tuh. Kalau lu dan gua dan yang lain pengen bikin acara sama-sama tanggal 10 Agustus misalnya, sama-sama bisa pakai karena lu akan pakai virtual room yang berbeda gitu. Ya terus gimana masing-masing promo untuk acaranya masing-masing aja kan, masing-masing pasti punya market sendiri gitu. Tapi kita bisa jalan barengan gitu karena virtual venue gitu. Dan inilah yang menjadikannya menyenangkan. Dan gue percaya, dan mungkin nggak terlalu kelihatan tapi gue percaya pandemi corona ini akan membuat kita mulai berani untuk bergeser ke event virtual atau event digital atau event online. Dan mungkin jadi lebih cepat untuk siap geser ya. Sesuatu yang kita udah lihat terjadi di banyak industri lain. Gue ambil contoh pertama-tama dari musik deh. Dulu kan produk basicnya, produk dasarnya, produk umumnya adalah CD. Yang mana kualitasnya bagus banget nih audio nih. Tapi lama-lama kita sadar, kita nggak mungkin bawa di tas kita lebih dari 10 CD. Misalkan satu CD isinya 10 lagu, kita cuma bisa bawa 100 lagu ketika pakai fisik. Tapi audionya enak banget nih. Lalu orang-orang udah mulai bergeser ke digital. Dan dengan digital ada kenyamanan yang mereka dapatkan. Kenyamanannya itu adalah mereka bisa dengerin lebih banyak lagu, jauh lebih banyak dalam hanya satu alat kecil yang mungkin mereka bisa kantongin. Dalam satu alat yang mereka bisa masukin ke kantong ada 1.000, 10.000, 100.000 lagu mereka bisa akses. Kualitasnya nggak seperti biasanya, nggak seperti CD. Tapi nggak apa-apa, mereka bersedia menukar kenyamanan itu untuk kenyamanan yang lain. Kenyamanan denger musik yang kualitas terbaik, mereka bersedia tukar dengan kenyamanan mereka bisa nikmatin banyak lagu. Sekarang, kalau kita dengerin lagu di Spotify, kita tahu bahwa, aduh ini mah beda banget sama ketika kita denger lagu waktu CD atau waktu vinyl bahkan. Aduh jauh banget, tapi kenyamanan itu kita bersedia tukar dengan kenyamanan yang lainnya, yaitu kepraktisan. Saat ini, produk umumnya, produk dasarnya jadi digital, dan CD akhirnya menjadi collectibles, produk premiumnya. Hal yang sama terjadi di film. Dulu produk basicnya adalah DVD, Blu-ray bahkan, yang lebih premiumnya lagi. Digital waktu itu belum tersedia dari sisi legal. Adanya ya digital bajakan, tapi kualitasnya juga nggak gitu bagus, nggak seperti DVD. Tapi lama-lama ketika yang resminya ada, orang ternyata bersedia untuk menukar kenyamanan satu hal dengan kenyamanan yang lain.
mereka nggak dapat gambar bagus lagi. Kayak kalau kita nonton Netflix nih, kita nonton Netflix siang-siang terutama, terus udah gitu adegannya jadi gelap, kita ngeliat tuh kayak rada pecah-pecah gitu kan. Kualitas gambarnya emang ya seperti itu, mungkin tergantung sama koneksi internet kita juga. Kualitas gambarnya turun, tapi kita bersedia mengurangi kenyamanan kualitas gambar dengan kenikmatan lain, kenyamanan lain seperti misalnya ya kita bisa bawa kemana-mana, kita bisa kebuka aksesnya sama banyak sekali acara gitu. Sekarang yang jadi produk dasarnya justru jadi tontonan digital, produk premiumnya adalah DVD dan Blu-ray. Karena gue tahu banyak film yang tersedia di dalam bentuk digital streaming tetap jualan DVD dan tetap jualan Blu-ray. Nah, gue prediksi hal yang sama akan terjadi di dunia musik, di dunia event stand up. Mungkin dunia event secara umum, tapi dalam hal ini dunia event stand up atau dunia event komedi, acara komedi. Gue nggak tahu seberapa cepat itu akan terjadi. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun depan, tapi gue percaya itu akan terjadi. Gue percaya ini acara live video streaming online akan jadi normalnya. Akan jadi normalnya justru acara off-air, acara langsung akan jadi premiumnya. Orang akan mengurangi kenyamanan yang mereka biasanya dapatkan dari acara off-air, yaitu experience yang tidak tergantikan. Lebih ke experience sih, maksud gue, beda banget nonton konser langsung atau nonton acara lawak langsung. Beda banget, nggak tergantikan. Tapi mereka bersedia mengurangi kenikmatan itu, kenyamanan itu untuk mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan lain, yaitu nggak mesti keluar rumah, nggak mesti ngambil resiko penyakit ke orang-orang di rumah, nggak mesti ganti baju. Semua mereka bisa lakukan di rumah. Dan untuk mendapatkan kenikmatan itu, mereka bersedia mengorbankan kenikmatan yang lain. Yang mana gue percaya experience akan jadi premiumnya. Gue akan tetap bikin acara off-air kan, gue kan tetap bikin tour Komodo Meno, itu kan acara fisik gue, tapi gue mulai percaya bahwa acara fisik gue ini, stand up di depan penonton, akan jadi premiumnya, akan jadi kesempatan di mana orang, oke, gue mau bayar lebih untuk nonton langsung karena gue rindu dengan experience-nya. Itu yang gue yakini. Nah, gue sekali lagi gue nggak tahu ini berapa lama akan terjadi, tapi seperti yang lu pernah lihat gue lakukan bersama dengan comika.id, gue bersedia mulai dari sekarang. Gue sih semangat. Gue nggak sabar untuk ngebuka ini untuk umum. Ada pandemi corona atau usai pandemi corona, gue percaya ini akan jadi produk yang menjawab banyak permasalahan, nggak cuman komediannya, nggak cuman komikanya, tapi juga penontonnya. Setelah video ini rilis, lu akan mendapatkan pengumuman sejumlah acara berlangsung di comika.comedy.club. Acaranya akan dilakukan oleh talent-talent dari Comika Management. Baru nanti mulai bulan Juli, di bulan ulang tahunnya Stand Up Indo, kami akan buka comika.comedy.club untuk umum. Itu berarti siapapun komika yang ada di Indonesia, siapapun komedian yang ada di Indonesia yang ingin bikin acara di tempat kami persilahkan untuk menghubungi kami. Untuk komika-komika pasti tahu mesti ngubungin siapa. Ya, itulah pengumumannya untuk semuanya. Moga-moga layanan baru kami ini, produk baru dari Comika Entertainment ini bisa dimanfaatkan dan terasa manfaatnya oleh semua orang. I am excited. I am very excited. Oh iya, sama satu hal lagi. Latarnya bisa ganti-ganti kok. Maksudnya kan kalau misalnya lu manggung di acara fisik kan backdropnya itu aja. Ini bisa diganti. Jadi apapun yang lu mau. Rumahnya Sukatoro, kita ganti lagi kawal. Nah, gue nggak sabar untuk ketemu lu di comika.comedy.club. Untuk para komika yang nonton, gue juga nggak sabar untuk ngobrol dengan lu. Kira-kira kita bisa bikin acara apa? Ngobrol aja sama gue maunya seperti apa, karena kerjasamanya bisa ada beberapa jenis. Bisa kita mau profit sharing, atau kita mau kami sebagai promotor, yang berarti lu minta ini bayar putus, oke, gue bayar putus lu, nanti kami ngurusin dari sisi bisnisnya. Untuk sementara sekian dulu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di comika.comedy.club.
Goks.